Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang materi bahasa Indonesia, yaitu kalimat efektif. Perkenalkan, nama saya Ade Pablo Caksono. Saya Delian Riyani. Saya Muhammad Ilham Najafi. Dan inilah presentasinya. Di sini saya akan membahas definisi kalimat efektif. Jadi, kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan gagasan atau informasi secara tepat, jelas, dan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar, sesuai maksud penulis atau pembicara tanpa menambah atau mengurangi makna. Di sini terdapat 2 referensi ahli yang digunakan. Yang pertama menurut Goris Keraf tahun 1994, yang dimana kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, seperti apa yang ada dalam pikiran pembicara atau penulis. Yang kedua, menurut Slamet tahun 2008, kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria jelas sesuai kaidah, ringkas, dan enak dibaca sehingga mudah dipahami pembaca. Jadi intinya pesannya itu tersampaikan 100%, tidak dilebih-lebihkan ataupun tidak dikurang-kurangkan. Selanjutnya terdapat 6 syarat kalimat efektif. Yang pertama, kesatuan atau unity. Satu kalimat hanya boleh mengandung satu ide pokok, jangan gabungkan 2 gagasan berbeda dalam satu kalimat, karena akan membingungkan pembaca. Jadi, intinya dalam satu kalimat itu fokus saja pada satu gagasan. Jangan dicampurin banyak-banyak gagasan karena bakal bikin bingung pembacanya. Yang kedua, kepaduan atau coherence. Hubungan antar bagian kalimat harus logis dan sinambung. Antara subjek, predikat, objek, dan keterangan harus berpadu secara aromatikal dan maknawi. Jadi, intinya susunan kalimatnya itu harus nyambung dan runtut agar enak dibaca. Yang ketiga, ketepatan atau akurasi. Pilihan kata atau diksi harus tepat sesuai konteks, tidak ambigu, dan tidak salah makna. Karena kalau satu kata aja salah, itu bisa ngubah seluruh arti kalimatnya. Yang keempat, kehematan atau ekonomi. Tidak boleh ada kata yang mubazir atau berulang. Setiap kata harus memberi kontribusi makna yang nyata pada kalimat. Jadi gunakan kata seperlunya saja dan tidak bertele-tele. Kelima, penekanan atau empasis. Ada bagian kalimat yang mendapat sorotan khusus untuk memperjelas inti gagasan, bisa melalui posisi kata, pengulangan bermakna, atau partikel penegas. Jadi, kalau ada bagian penting itu dibikin lebih menonjol agar mudah dipahami. Yang keenam, kelogisan atau logis. Isi kalimat harus masuk akal dan dapat diterima nalar. Struktur kalimat tidak boleh menyesatkan atau bertentangan dengan logika umum. Jadi kalimatnya itu harus jelas dan tidak bertentangan dengan akal sehat. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, struktur kalimat yang benar. Terdapat subjek dan predikat yang jelas. Kalimat tidak rancu atau terbalik posisinya tanpa alasan yang dibenarkan secara stilistik. Jadi, kalimatnya itu harus punya subjek dan predikat yang jelas dan juga tidak berantakan. Yang kedua, diksi tepat dan baku. Menggunakan kata-kata yang sesuai KBBI dan konteks akademik. Menghindari kata tidak baku, bahasa gaul, atau kata asing yang tidak perlu. Jadi, gunakan kata yang resmi dan sesuai aturan, tidak menggunakan bahasa gaul sembarangan. Yang ketiga, tidak ada pemborosan kata. Menghindari pleonasme seperti para mahasiswa-mahasiswa atau agar supaya. Salah satu dari 2 kalimat bermakna sama itu wajib dihapus. Jadi hindari kata berulang atau berlebihan yang maknanya sama. Keempat, tidak ambigu. Makna kalimat hanya satu. Pembaca tidak bisa salah tafsir karena tidak ada bagian yang bermakna ganda. Jadi kalimat harus punya satu arti aja biar nggak bikin salah paham. Yang kelima, konjungsi digunakan dengan benar. Kata penghubung seperti karena, sehingga, meskipun dipakai sesuai fungsi logisnya, tidak asal tempel di tengah kalimat. Fungsi kalimat efektif. 1.
memperjelas komunikasi. Pesan yang disampaikan langsung dipahami tanpa perlu penjelasan ulang, baik secara lisan maupun tulisan. 2. Meningkatkan kualitas karya ilmiah. Tulisan akademik yang menggunakan kalimat efektif lebih mudah dinilai, dikutip, dan dipercaya pembaca. Ketiga, menghindari kesalahpahaman. Kalimat yang tepat dan tidak ambigu mencegah tafsir yang berbeda antara penulis dan pembaca. Keempat, memperlihatkan kompetensi berbahasa. Kemampuan menulis kalimat efektif mencerminkan penguasaan bahasa yang baik dan pola pikir yang terstruktur dan sistematis. Kelima, efisiensi penyampaian informasi. Informasi dapat disampaikan dalam kalimat yang lebih singkat tanpa kehilangan substansi makna apapun. Selanjutnya kami akan membahas tentang kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama disebut pleonasme, yaitu penggunaan kata berlebihan yang maknanya sudah terkandung dalam kata lain. Contohnya seperti naik ke atas, turun ke bawah, atau maju ke depan. Yang kedua, kontaminasi, yaitu percampuran dua struktur kata yang menghasilkan bentuk tidak baku. Contohnya mempermasalahkan, yang merupakan gabungan tidak tepat dari dua bentuk berbeda. Lalu ketiga, subjek ganda, yaitu dua unsur berperan sebagai subjek dalam satu klausa sekaligus. Contohnya, dosen itu, beliau sudah menjelaskan materi. Itu salah, kalian cukup pilih salah satu saja, antara dosen itu atau beliau. Lalu yang terakhir, keempat, konjungsi ganda, yaitu menggunakan dua konjungsi bersamaan dengan fungsi yang sama. Contohnya, agar supaya atau karena sebab. Ini adalah kesalahan yang paling sering dilakukan mahasiswa saat nulis makalah atau skripsi. Pleonasme itu seperti bilang naik ke atas. Kata ke atas kan sudah ada di naik, jadi mubazir. Subjek ganda dan konjungsi ganda juga bikin kalimat jadi berat dan kurang enak dibaca. Kalau kita bisa menghindari keempat ini, tulisan kita pasti langsung naik kualitasnya. Selanjutnya kita ada contoh perbandingan antara yang benar dan yang salah. Contoh yang pertama, pleonasme dulu. Yang salah itu adalah para mahasiswa-mahasiswa yang hadir di dalam ruangan kelas semuanya belajar dengan tekun dan rajin. Sedangkan yang benar itu adalah para mahasiswa di kelas belajar dengan tekun. Contoh keduanya, konjungsi ganda. Yang salah adalah agar supaya nilai akademik meningkat, maka sebaiknya kita harus belajar lebih giat lagi. Lalu untuk yang benar, agar nilai akademik meningkat, kita perlu belajar lebih giat. Yang terakhir, contoh ketiga yaitu kata mubazir. Yang salahnya, mahasiswa itu naik ke atas podium untuk menyampaikan pidatonya kepada para hadirin sekalian. Sedangkan yang benarnya, mahasiswa itu naik ke podium untuk berpidato kepada hadirin. Lihat perbedaannya. Versi yang salah itu panjang, bertele-tele, dan ada kesalahan. Versi yang benar jauh lebih ringkas, tetap jelas, dan enak dibaca. Ini contoh nyata yang bisa langsung kita pakai untuk memperbaiki tulisan kita sendiri. Selanjutnya adalah jenis-jenis kalimat efektif. Jenis-jenis kalimat efektif itu dibagi menjadi dua, berdasarkan fungsi dan strukturnya. Kita akan membahas berdasarkan fungsinya terlebih dahulu. Yang pertama adalah kalimat berita atau deklaratif, yaitu menyampaikan informasi atau pernyataan secara langsung kepada pembaca. Contohnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku konsumen. Lalu, selanjutnya adalah kalimat tanya atau interrogatif, digunakan untuk menggali informasi atau memancing pemikiran pembaca. Contohnya, mengapa kalimat efektif penting dalam penulisan akademik? Lalu yang terakhir ada kalimat perintah atau imperatif, yaitu memerintah atau mengajak pembaca melakukan sesuatu secara jelas. Contohnya, gunakan diksi yang tepat agar tulisanmu mudah dipahami. Jadi ada 3 jenis berdasarkan fungsinya. Kalimat deklaratif buat nyampain fakta, interrogatif buat nanya atau memancing diskusi, dan imperatif itu buat ngasih instruksi atau ajakan. Pilih yang sesuai dengan tujuan kalimat kita pastinya. Untuk berdasarkan strukturnya, yang pertama kalimat tunggal. Hanya memiliki satu pola, S sampai P. Paling mudah dibuat efektif karena strukturnya sederhana. Contohnya seperti, mahasiswa itu belajar dengan giat. Lalu,
ada kalimat majemuk setara, yaitu dua klausa yang dihubungkan konjungsi setara, seperti dan atau tetapi, dengan bobot yang seimbang. Contohnya, dosen menjelaskan materi dan mahasiswa mencatat. Lalu yang terakhir, kalimat majemuk bertingkat. Ada klausa utama dan klausa subordinat yang saling bergantung secara logis. Contohnya, karena rajin berlatih, ia berhasil lulus dengan nilai terbaik. Nah, di sini ada 3 lagi. Kalimat tunggal paling gampang dan paling aman. Kalau untuk kalimat majemuk setara itu 2 ide yang setara atau sama pentingnya. Sedangkan majemuk bertingkat ada hubungan sebab akibat atau syarat. Jadi lebih kompleks tapi tetap harus logis. Sekarang kita akan membahas hubungan kalimat efektif dan paragraf. Paragraf yang baik dibangun dari kalimat-kalimat yang efektif. Tanpa kalimat efektif, paragraf menjadi tidak kohesif, gagasan melompat-lompat, dan pembaca kehilangan alur pikir penulis. Saya akan menyebutkan beberapa alasan mengapa ada hubungannya kalimat efektif dengan paragraf. Yang pertama, kalimat efektif sebagai unsur pembangun paragraf. Setiap paragraf terdiri atas kalimat utama dan kalimat penjelas. Keduanya harus efektif agar gagasan utama tersampaikan dengan utuh dan tidak bertele-tele. Lalu yang kedua, yaitu koherensi antar kalimat. Kalimat-kalimat dalam paragraf harus saling terhubung secara logis. Kalimat efektif memastikan transisi antar kalimat mengalir alami tanpa pengulangan kata yang berlebihan. Lalu yang ketiga, kesatuan paragraf atau unity. Satu paragraf hanya membahas satu ide. Kalimat efektif menjaga agar setiap kalimat penjelas tetap relevan dengan kalimat utama, tidak melenceng dari topik. Lalu yang keempat, ada ketuntasan gagasan. Kalimat penjelas yang efektif memastikan ide pokok dikembangkan secara tuntas, tidak terlalu singkat hingga kabur, atau tidak terlalu panjang hingga membingungkan. Lalu yang terakhir, ada struktur paragraf yang rapi, paragraf deduktif, yaitu umum ke khusus, dan induktif, yaitu khusus ke umum, sama-sama bergantung pada kalimat efektif untuk menjaga pola argumentasi tetap jelas dan terstruktur. Rumus sederhananya, paragraf berkualitas sama dengan kalimat utama efektif ditambah kalimat penjelas efektif dan konjungsi yang tepat. Jadi bisa disimpulkan bahwa kalimat efektif adalah fondasi utama paragraf yang baik. Dan tentu itu sudah pasti berhubungan. Tanpa kalimat efektif, sebuah paragraf akan kehilangan kohesi, kesatuan, dan ketuntasan gagasan. Oleh karena itu, paragraf yang berkualitas hanya bisa terwujud apabila setiap kalimat di dalamnya, baik kalimat utama maupun penjelas, disusun secara efektif dan dihubungkan dengan konjungsi yang tepat. Lalu kita akan membahas kalimat efektif versus tidak efektif. Di sini kita akan membahas bagaimana kita bisa membedakan yang mana kalimat efektif, yang mana kalimat tidak efektif. Kalimat efektif dan kalimat tidak efektif dapat dibedakan dari 4 aspek utama, yaitu kejelasan struktur, ketepatan diksi, kelogisan hubungan antar bagian, dan kehematan kata. Kalau kalimat tidak efektif, strukturnya rancu. Terjadi ketika predikat tidak jelas atau dua informasi ditumpuk tanpa penghubung yang tepat. Membaca kesulitan menentukan mana inti gagasan dan mana keterangan tambahan dalam kalimat tersebut. Lalu kalimat tidak efektif maknanya biasanya ambigu. Terjadi ketika kata ganti atau frasa tidak merujuk secara jelas pada satu hal tertentu. Akibatnya, satu kalimat dapat ditafsirkan dengan 2 makna berbeda oleh pembaca yang berbeda-beda pula.
Yang terakhir, kalau kalimat tidak efektif itu hubungannya tidak logis. Terjadi ketika konjungsi sebab akibat digunakan, tetapi isi kalimatnya bertentangan dengan nalar. Misalnya, menyebut sebab yang tidak mungkin menghasilkan akibat yang disebutkan. Sedangkan kalimat efektif itu jelas, logis, hemat, dan tepat. Kalimat efektif selalu memiliki subjek dan predikat yang tegas, diksi yang sesuai konteks, hubungan antar bagian yang masuk akal, serta tidak mengandung satupun kata yang mubazir atau dapat dihilangkan tanpa mengubah maknanya. Kalimat efektif dan tidak efektif dapat dibedakan dari kualitas struktur dan penyampaiannya. Kalimat tidak efektif, seperti yang saya bilang, cenderung memiliki struktur yang rancu, makna yang ambigu, dan hubungan logis yang lemah. Sebaliknya, kalimat efektif selalu jelas, logis, hemat kata, dan tepat sasaran, sehingga pembaca dapat memahami pesan tanpa kebingungan. Nah, karena kalian sudah mendengar materi tentang kalimat efektif ini dari rekan-rekan saya, mari kita akan melakukan mini quiz agar mengetes apakah kalian mendengar materinya dengan baik atau tidak. Yang nomor 1, manakah kalimat efektif? Apakah yang A, balon itu naik ke atas dengan perlahan-lahan sekali? Ataukah itu yang B, balon itu naik perlahan-lahan ke udara? Atau malah itu yang C, agar supaya balon itu naik, maka kita harus melepaskannya ke atas. Bagaimana? Apa jawaban nomor 1 menurut kalian? Lanjut ke nomor 2. Kalimat bagi para peserta, mereka harus hadir tepat waktu. Termasuk kesalahan apa? Apakah yang A, pleonasme? Ataukah malah yang B, subjek ganda? Atau malah yang C, konjungsi ganda? Kita lanjut ke nomor 3. Kalimat majemuk bertingkat ditandai dengan adanya, atau ya, jawaban apakah yang A, 2 klausa dengan bot seimbang? Atau malah yang B, penggunaan kata mubazir? Atau malah yang C, klausa utama dan klausa subordinat yang saling bergantung secara logis? Nah, menurut kalian jawabannya apa? Tulis di kolom komentar. Kesimpulannya, kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan gagasan secara tepat, jelas, hemat, dan logis sesuai maksud penulis, tanpa menambah atau mengurangi makna yang ingin disampaikan. Kalimat efektif memiliki 6 syarat utama, yaitu kesatuan, kepaduan, ketepatan, kehematan, penekanan, dan kelogisan. Keenam syarat ini harus dipenuhi secara bersamaan agar kalimat benar-benar efektif. Kalimat efektif bervariasi berdasarkan fungsi dan struktur. Terdiri atas kalimat deklaratif, interrogatif, dan imperatif, serta kalimat tunggal, majemuk, setara, dan majemuk bertingkat. Masing-masing memiliki peran berbeda dalam komunikasi. Kalimat efektif adalah fondasi paragraf yang baik. Paragraf yang kohesif dan koheren hanya dapat dibangun apabila setiap kalimat di dalamnya, baik kalimat utama maupun kalimat penjelas, memenuhi syarat kalimat efektif. Kesalahan kalimat harus diidentifikasi
dan diperbaiki. Pleonasme, kontaminasi subjek ganda, dan konjungsi ganda adalah kesalahan yang paling sering terjadi dan wajib dihindari dalam penulisan akademik maupun komunikasi formal. Jika ingin ada yang mau bertanya, boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.